itu kalau menurut Wright ini adalah khalayak yang luas gitu dan heterogen dan juga anonim. Ini juga diperkokoh oleh Rahmat yang juga mengemukakan bahwa komunikasi massa itu disampaikan kepada khalayak yang tersebar. Seperti tadi contohnya udah banyak disampaikan oleh Mas Rudi bahwa tersebar itu berarti halayaknya nggak di satu titik aja, nggak hanya di Indonesia, tapi kita yang ada di sini pun juga bisa nonton TV yang ada di Indonesia. Kita yang ada di Taiwan juga bisa nonton TV yang ada di Indonesia. Caranya streaming di mivo.tv atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah heterogen. Heterogen itu ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat yang berada pada stratifikasi sosial yang beragam. Jadi nggak hanya untuk satu kalangan tertentu, misalnya kalangan yang berduit atau kalangan yang kurang mampu, enggak, tapi untuk semuanya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anonim. Anonim ini kita nggak tahu secara pasti siapa yang menonton atau mengkonsumsi sebuah media gitu. Jadi acak gitu ya, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang mahasiswa, ada yang murid atau bahkan yang tidak bekerja seperti itu. Itu adalah ciri-ciri halayak pada komunikasi massa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini halayak pasif dan halayak aktif. Silakan dijelaskan, Mas. Mas Rudi. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Setelah kategori sosial ada perspektif hubungan sosial, uh-uh. Mm-mm. Gitu.
Jadi ada 3 perspektif ya. Yang pertama perbedaan individu, yang kedua kategori sosial, yang ketiga hubungan sosial gitu. Terus ini juga dituliskan ada teori usage and gratification. Oke, next. Gimana? Iya, oke. Saya tambahkan dulu ya yang slide ini ya. Jadi ini tuh ada beberapa pendapat dari para tokoh tentang sifat-sifatnya halayak. Apakah halayak itu pasif, artinya ya terima apa adanya pesan-pesan dari media massa gitu, atau sebaliknya bahwa mereka itu sebenarnya aktif gitu. Nah ini ada 2 pendapat yang bertentangan, bahwa yang pertama ada scholar yang mengatakan bahwa halayak itu ternyata pasif. Ini scholarnya adalah namanya Dervin. Jadi pada tahun 81 dia mengemukakan bahwa halayak itu adalah pasif, yaitu halayak yang dianggap sebagai kepala kosong gitu. Jadi kepala kosong itu bukan berarti dia bodoh atau tidak pernah menerima pendidikan, bukan, tapi dia itu siap menerima apapun yang disampaikan oleh media massa. Misalnya ya, kita ada seorang produsen baju gitu ya, Benetton misalnya. Terus dia itu pasang iklan di mana ini namanya di koran gitu dan itu sangat persuasif gitu. Kemudian halayaknya itu langsung terima terhadap isi pesan yang itu tadi. Akhirnya besoknya langsung suka, kemudian membeli bahkan dan merekomendasikan ke orang lain gitu karena sudah setuju dengan apa yang disampaikan di media massa gitu. Nah, dengan sifat halayak yang pasif seperti itulah mengapa ada yang namanya model komunikasi massa jarum hipodermik. Jarum hipodermik ini maksudnya media massa itu terus-menerus memberikan apa ya, exposure, memberikan terpaan kepada apa ini masyarakat, kepada halayak untuk melakukan sesuatu, untuk mempercayai sesuatu gitu. Jadi di sini media massa itu yang perkasa gitu. Iya, jadi media massa itu dianggap yang perkasa di situ untuk halayak pasif. Jadi halayaknya yang menerima. Sebaliknya, kalau yang halayak aktif, itu ya berarti dia nggak menerima begitu saja. Mungkin dia nanti pada akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh media massa tertentu. Tapi sebelumnya dia uh, aktif dulu, aktif mencari tahu. Misalnya ada saya mau membeli mobil gitu ya. Terus habis itu saya lihat iklannya Honda Civic gitu. Ini tuh bagus, ini adalah mobil yang paling mutakhir gitu. Kondisinya bagus, kemudian apa ini keluarga pasti bakal terasa nyaman kalau naik mobil ini gitu. Kalau saya sebagai khalayak aktif, saya pasti langsung akan menerima pesan itu dan langsung beli gitu karena sudah setuju. Tapi karena saya adalah khalayak aktif, saya nggak mau berhenti sampai di situ. Tapi saya mencari tahu dulu, beneran nggak kualitasnya memang bagus. Kalau saya bandingkan dengan Lexus atau yang lainnya atau yang lebih saya favoritkan gitu, kualitasnya sebanding nggak gitu. Setelah mencari tahu kualitas, kemudian ngomongin soal harga. Oke, dengan kualitas yang seperti ini dibandingkan dengan mobil yang lainnya, harganya termasuk murah apa enggak? Gitu. Jadi aktifnya itu adalah aktif mencari informasi-informasi gitu. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Davison dan Rahmat gitu. Jadi Rahmat ini mengutip pernyataannya Davison dalam bukunya gitu. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Davison tentang khalayak aktif. Nah, ini juga ada pendapat lain dari De Fleur dan Bolrokech tentang pertemuan halayak dengan media massa berdasarkan 3 kerangka